Nama saya Denny Teh, sahabat proteksi finansial keluarga Anda. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu di masa pandemi seperti ini, apakah mungkin untuk masyarakat Indonesia untuk berobat ke Penang, Malaysia atau ke Kuala Lumpur, Malaysia? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung mempersilakan perwakilan dari Medisco. Medisco itu adalah organisasi perwakilan untuk penghubung dengan rumah sakit yang ada di Malaysia. Ya, sebelum kita panggilkan Mr. Robi sebagai perwakilan PIC-nya, saya ingin menyampaikan persiapkan diri Anda dan keluarga Anda untuk memiliki proteksi kesehatan sesuai tagihan Black Card dari Prudential. Anda bisa menghubungi saya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Ya, Black Card proteksi kesehatan sesuai tagihan yang mengcover biaya rumah sakit dalam dan luar negeri sesuai tagihan. Silakan, Pak Robi. Terima kasih dan benar-benar udah lama gak ketemu, gak balik ya, gak ketemu pasien Indonesia, gak ketemu teman-teman Indonesia. Oke, ini hari ini saya mau sharing tentang gimana berobat di Malaysia karena pemerintah udah mulai sedikit longgar ya. Dan pada sharing saya hari ini, slide saya semua, teman-teman bisa ambil foto atau screenshot atau gimana juga bisa karena ini memang informasi umum. Teman-teman bisa share ke nasabah yang perlu informasi ini ya. Oke, dan saya langsung mulai. Memang saat ini untuk berobat di Malaysia, Penang, Kuala Lumpur, Melaka, Johor udah bisa. Tapi ada beberapa persyaratan yang perlu diikut ya. Dan eh, dan juga bukan semua rumah sakit yang terima. Ini ada dalam slide ini ada beberapa gambar rumah sakit yang udah terima di Malaysia. Kalau Penang ada Gleneagles Island, Kuala Lumpur ada Sunway Medical Center, Subang Jaya Pantai. Tapi tetap ada persyaratan yang perlu diikutin. Oke, pertama, kalau mau berobat saat ini, gimana bisa masuk ke Malaysia ya? Oke, sekarang commercial flight udah buka. Pemerintah Malaysia udah kasih commercial flight masuk, tapi untuk ke Kuala Lumpur saja. Berobat di Kuala Lumpur bisa terbang dengan commercial flight. Kalau teman-teman yang berobat di Penang, tetap harus guna penerbangan catat flight. Oke, dan ini commercial flight ada Malindo Air, Malaysia Airlines, Garuda Indonesia. Teman-teman bisa booking langsung melalui website masing-masing. Langsung booking melalui website masing-masing. Dan kalau mau berobat ke Rumah Sakit Island, ini ada penerbangan yang catat sendiri, yang Rumah Sakit Island catat sendiri. Next, penerbangan di tanggal 15 Oktober. Di 15 Oktober ya, dan satu orang cuma 500 ringgit. Tapi penerbangan ini cuma pasien yang mau berobat di island dan harus cuma bisa satu pasien dan satu pendamping. Ya, informasi lanjutnya bisa semua DM dulu ke Medisco. Kami akan lanjut kasih tahu. Oke, tadi itu sih tentang penerbangannya, cara penerbangan komersial, gimana masuk ke Kuala Lumpur. Kalau Penang ada Rumah Sakit Island, catat penerbangan sendiri, bawa pasien mereka sendiri ke island. Ya, tapi sebelum itu ada juga persyaratan yang perlu ikutin, yang perlu memenuhi. Yang pertama, sebelum pasien itu datang, nggak peduli dia pasien lama atau pasien baru, harus pertama kirim hasilnya dulu, karena perlu ada dokter mau terima pasien, baru bisa lanjut proses yang next. Pertama, kirim hasil apa saja? Hasil tulis, hasil scan darah, ronsen, semua kirim ke Medisco, dan Medisco pastikan ke rumah sakitnya, dokternya mau terima nggak? Kalau misalnya Rutgers nggak ada dokter mau terima, kami tanya ke Sunway. Sunway ada dokter mau terima nggak? Pastikan ada dokter yang mau terima, baru lanjut kasih ke pasien untuk pilih. Oke nggak, cocok nggak?
Baru kalau oke, setelah cocok dengan dokter yang mau, yaitu next. Next-nya sih proses surat izin masuk ya. Saat ini berobat memang udah buka, tapi tetap harus ada surat izin masuk dari pemerintah Malaysia ya. Dan surat izin masuk itu akan diproses oleh Medisco. Medisco yang bantu aturkan prosesnya. Dan oke, setelah surat izinnya sekitar dalam 3 hari sampai seminggu keluar ya. Baru setelah itu baru kami minta pasien booking tiket dan juga eh, misalnya udah booking tiket 3 hari sebelum berangkat ya. 3 hari sebelum berangkat pasien itu harus buat PCR test di laboratorium atau rumah sakit tertentu oleh pemerintah Malaysia. Dan kami akan kasih tahu sih gimana harus kemana dan dalam waktu berapa hari harus tes COVID-nya dan dalam waktu itu hasilnya keluar dan besoknya langsung terbang ke Malaysia. Ini lab-nya kalau udah pasti kami akan kasih tahu dan prosesnya pertama untuk berobat sekarang ya pertama itu harus kirim hasil dulu, pastikan dokter mau terima, cocok dengan dokternya, baru lanjut proseskan surat izin masuk dari pemerintah Malaysia. Surat izin masuk ini Medisco yang bantu tangani dan waktu proses ini misalnya nasabah itu akan guna asuransi, akan guna cashless atau reimburse. Kalau cashless waktu proses surat izin pasien perlu foto ke Medisco kartu asuransi PPH Plus-nya, kartu asuransinya depan dan belakang, foto ke Medisco, biar Medisco bantu proseskan guarantee letter pertama dulu. Jadi waktu sampai dia langsung nginap, tetapi pasien tetap perlu bayar DP. Nanti saya akan jelas tentang DP. Oke, pertama kirim hasil, ada dokter terima, pilih dokter, proses surat izin, kirim kartu asuransi untuk cashless, next, booking tiket, dan 3 hari sebelum berangkat cek COVID, PCR di Indo, dan dalam waktu 3 hari itu langsung terbang ke Kuala Lumpur atau Penang, sampai di Malaysia, sampai di Kuala Lumpur atau Penang, tetap sama harus karantina di rumah sakit selama 14 hari karantinanya. Dan selama karantina itu tidak bermaksud dokter akan mulai tangani di hari ke-15 enggak. Biasa ya, kebanyakan dokter di hari keempat, ketiga atau keempat udah mulai ketemu pasien dan mulai tangani. Pengobatannya udah dimulai ya. Mulai di scan, ronsen segala macam. Cuma misalnya ada tindakan operasi besar ya perlu operasi khusus, operasi lambung segala macam itu cuma bisa dimulai setelah hari ke-15. Setelah karantina, dokter baru mulai operasi. Dalam waktu karantina, dokter cuma akan ronsen, CT scan, ultrasound, dan beberapa treatment yang kecil. Kecuali pasien yang kanker. Yang kanker yang sangat urgent banget harus di kemo langsung. Dalam waktu karantina akan langsung diprosesin. Ya. Dan setelah selesai pengobatan, oke, teman-teman perlu perhatikan selesai pengobatan, kalau pasien itu berobat di Kuala Lumpur, pasien itu berobat di Kuala Lumpur, mereka bisa nginap di luar setelah karantina 14 hari atau setelah pengobatan, lagi tunggu tiket pesawat, mereka bisa keluar tinggal di hotel atau Airbnb dengan booking sendiri. Itu untuk Kuala Lumpur ya. Kalau yang berobat di Penang selama pengobatan, mereka cuma bisa di dalam kamar rumah sakit, tetap di kamar karantina itu. Nggak bisa kemana-mana. Ya. Dan terakhir, selesai pengobatan, udah mau balik ke Indonesia, kalau yang berobat di Kuala Lumpur sangat gampang, tinggal booking tiket seperti biasa di website-website commercial flight tadi yang saya ngomong. Kalau untuk berobat di Penang, tergantung jadwal pesawatnya ada di kapan. Oke, next. Oke, dan salah satu lagi informasi baik dari pemerintah Malaysia, untuk berobat di Kuala Lumpur, udah dikasih bisa karantina di hotel. Untuk cuma berobat di Kuala Lumpur ya, tapi bukan semua kasus, cuma kasus elektif. Misalnya kesuburan, ya, prosedur mata, glaukoma, katarak, atau masalah gigi, itu bisa karantina di hotel. Tapi
karantina di hotel, ada satu yang kekurangannya sih mereka harus selesai karantina, selesai seluruh karantina dulu, sampai hari ke-15 baru bisa ke rumah sakit ketemu dokter. Jadi bisa ngomong lumayan habis waktu ya. Dan bukan semua kasus yang bisa karantina di hotel. Dan pasien itu sampai ke Malaysia, nggak Kuala Lumpur atau Penang juga sama. Mereka hari pertama akan dibuat tes COVID ya, dan hari ke-10 akan dites COVID lagi. Pasien dan pendamping dua-dua akan dibuat tes COVID, dan tes COVID ini harus bayar sendiri. Satu orang Rp250. Sekarang tentang biaya pesawat. Biaya pesawatnya kira-kira berapa ya? Untuk yang berobat di Kuala Lumpur, commercial flight-nya udah buka, tapi commercial penerbangannya terbang dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Dan pesawat tiketnya saya udah cek dari website masing-masing sekitar 1.000 sampai 2.000 ringgit. Ya, kalau untuk berobat di Penang, seperti yang pesawat Rumah Sakit Island ada catat sendiri, itu biayanya 500 ringgit per orang. Tapi kalau mau berobat di Gleneagles, Rumah Sakit Gleneagles Penang ya, harus catat penerbangan sendiri. Catat penerbangan sendiri biayanya bisa lebih gede. Oleh itu bisa sekitar 500 sampai 1.000 ringgit tergantung pesawatnya dapat gabung berapa orang. Ya, biayanya agak lumayan tinggi. Tapi kalau untuk berobat di Rumah Sakit Island Hospital, tadi ada satu poster ini cuma 500 ringgit saja ya. Karena ini penerbangan Rumah Sakit Island sendiri yang catat, sendiri yang urus ya. Oleh itu ada perbedaan di biayanya. Dan next, biaya karantina. Biaya karantina di rumah sakit ya, ini untuk yang rumah sakit. Biaya karantina udah termasuk satu pasien dan satu pendamping, 2 orang, termasuk makan dan swab test, dan extra bed-nya untuk pendamping sekitar 10.000 sampai 20.000 ya. Dan saya bisa langsung jujur ke teman-teman, kalau biaya karantina di Rumah Sakit Kuala Lumpur bisa lebih murah, lebih rendah. Tapi kalau biaya karantina di Rumah Sakit Penang lebih tinggi. Ya. Dan juga saya mau tanya ke Prudential. Kalau seperti biaya karantina gitu, Prudential ada ganti nggak ya? Tidak di cover. Oh, tidak di cover. Kalau waktu karantina, dokter udah mulai tangani, itu ada cover nggak ya? Harus resmi rumah sakit. Udah pernah tanya. Oh, Deal rumah sakit. Karena kalau karantina di rumah sakit, biayanya memang segitu, tapi dokter di hari ke-4 atau ke-5 udah mulai ketemu pasien, nangani pasien sih. Jadi tindakan kecil, ronsen semua akan bermulai. Ya. Dan setelah ini cuma biaya tentang karantina. Cuma khusus karantina untuk satu pasien, satu pendamping, termasuk meal 1 hari 3 kali atau 4 kali, swab test, laundry, servis perawat, PPE semua, dan beberapa servis tambahan. Tentang DP. Kalau pasien itu sekarang berobat di Malaysia, dan dia ada kartu asuransi cashless ya, dia perlu bayar DP nggak? Tetap perlu bayar, dan biaya DP-nya nggak gitu tinggi, lebih rendah. Seperti kasus ini, pasien perlu operasi kanker tumor, dan biayanya sekitar 70.000 ringgit ya, antara 60 sampai 70.000 ringgit. Dia juga guna kartu PPH, cashless, dan dia perlu bayar DP dengan asuransi cuma perlu bayar 10.000. Kalau dia tanpa asuransi pribadi, itu harus bayar 30.000 ringgit di DP-nya. Ya sekarang pengobatan bisa lebih tinggi daripada waktu biasa ya dibandingin. Tapi biaya tindakan operasi dokter itu tetap sama, cuma ada tambahan di biaya karantina, PPI yang itu aja. Ini saya skip, saya langsung kasih tahu
Jadi untuk sekarang kasus apa yang bisa berobat di Malaysia ya, dokter akan terima nggak? Oke, pertama kasus kanker, berbagai kanker semua tetap diterima. Kasus jantung, kalau cuma mau kateter, mau masuk ke Malaysia kateter bisa nggak? Bisa diterima. Lambung endoskopi itu juga bisa. Kasus tulang, urologi, THT, mata, paru-paru, atau masalah gynae, SPOG ya, juga bisa diterima. Tapi yang paling utama, kirim hasil ke Medisco, pastikan ada dokter mau terima, baru dari sana pilihkan dokter yang mau terima. Oke, yang penting sampai saat ini bukan semua rumah sakit yang mau terima pasien Indonesia. Bukan semua rumah sakit terima dan bukan semua dokter terima. Oleh itu, pasien harus hubungi ke Medisco dulu, baru kami pastikan. Dan selesai pengobatan, mau balik ke Indonesia, untuk yang berobat di Kuala Lumpur sangat gampang, tinggal booking langsung di website masing-masing, dan sampai Indonesia perlu karantina nggak? Tergantung peraturan pada waktu itu. Oke, dan ini ada flag lagi, berobat di Kuala Lumpur bisa dapat pilihan karantina di hotel atau di rumah sakit, tapi di hotel untuk kasus yang sangat ringan, dan pemerintah cuma kasih 1 pasien dan 1 pendamping, total 2 orang. Pasien bisa terbang dengan pesawat komersial, dan ada syaratan yang perlu ikut. Syaratan berobat di Kuala Lumpur dan ke Penang sama, cuma perbedaan di cara masuk dan tempat karantina. Dan juga berobat di Kuala Lumpur setelah karantina 14 hari, kalau pasiennya mau menginap di hotel atau tukar ke kamar biasa yang sesuai dengan asuransi mereka, itu bisa. Ya, Kuala Lumpur oke. Tapi kalau ke Penang selama pengobatan, mulai karantina sampai pengobatan, mereka cuma tetap bisa di kamar yang sama di karantina itu. Dan selama pengobatan, mereka juga harus bayar biaya karantina itu. Maksudnya, misalnya dia berobat di rumah sakit Island Hospital, dan dokter udah mulai tangani di hari ketiga, tindakan operasi, setelah hari ke-15, dia masih perlu rawat inap karena masih pengobatan, dia tetap cuma bisa di kamar yang sama, yang karantina itu. Dan misalnya dia sampai hari ke-25 baru selesai tindakan semua, udah bisa balik, tapi dia tetap, selama itu dia tetap di kamar karantina. Tidak dikasih tukar ke kamar biasa. Ya. Itu perbedaan berobat di Kuala Lumpur dan berobat ke Penang. Oleh itu, saat ini berobat di Kuala Lumpur, biaya dan segi persyaratan yang lain bisa lebih longgar daripada Penang. Dan itu saja sharing saya. Dan ini ada beberapa kontak yang teman-teman bisa hubungi. Dan juga ada beberapa pertanyaan, kalau mau tanya bisa langsung tanya.